RCL 95,7 kami ada bersama Anda sahabat RCL, Mei Junandi dan juga kru yang bertugas. Kita datangi lagi potensi-potensi UMKM yang berpotensial, maksudnya gitu ya, yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dan hari ini kita datang lagi ke Desa Kebon Pedes karena ada pelaku UMKM, pengusaha ya, bukan pelaku negatif kesannya ya, pengusaha UMKM yang memang sudah berjalan cukup lama dan potensial untuk kita publikasikan ya. Di sebelah kiri ini sudah ada Ibu Wila ya. Ibu Wilanya nggak apa-apa ya Bu ya. Biar akrab kita, biar gampang menyebutnya juga. Bu Wila ini salah satu pengusaha UMKM yang memang asli dari Desa Kebon Pedes ya Bu ya. Bu, produk yang dijual ini sebenarnya udah ada sih. Kalau kalian mau lihat produknya tuh udah ada banyak ya. Ada beberapa produk. Tapi produk utamanya itu apa Bu? Kalau utamanya kayak bolu-bolu, paling yang ini kue kering ya, sama snack box juga, juga ada. Jadi memang kue-kuehan ya Bu ya. Kue-kuehan yang memang dibikin sendiri. Iya, sendiri. Semuanya sendiri. Kenapa milihnya bolu? Karena kan kalau bolu itu sebenarnya susah-susah gampang ya Bu ya. Tapi kenapa milihnya bolu? Karena dulu emang sih ada dulu dari mama suka bikin bolu, sekalian jadi hobi lah. Udah hobi bikin kue gitu, lihat dari dulu, jadi diturutin gitu. Betul. Tapi mama dulu orang tua mamanya Bu Wila ini usaha ya, suka bikin kue pengantin gitu. Betul. Jadi memang turun-temurun akhirnya dilanjutkan gitu kan ya, dan memang kayaknya bakatnya juga dari ibunya ya gitu kan ya. Kalau kuenya sendiri sebenarnya kalau ngeliat kemasannya cantik banget ya. Ini brandnya tuh apa sih? Nirsyad Cake ya, keren Nirsyad Cafe salah baca. Nirsyad Cake. Nirsyad tuh nama Bu Wila, nama anak. Oh, biasanya dari nama anak. Ya berarti udah dari lama. Udah dari 2016 sih. 2016. Berarti kurang lebih 8 tahunan lah ya. 8-7 tahunan usaha ini udah mulai berjalan. Dan dijualnya tuh di rumah atau pertama kali jual tuh gimana? Online kah? Pertama kali online, terus sempat offline juga di rumah buka toko. Sekarang lanjut lagi, kebanyakan di online sih, soalnya yang order banyaknya di online gitu. Banyak di online. Tapi kalau di online itu berarti lebih luas ya jangkauannya. Paling jauh kemana ngejualnya? Kesana pernah jauh dari mana Bu? Alurnya masih sekitar Kota Sukabumi sih, soalnya kan kalau yang basahan gini kan jadi kan hari ya nggak bisa jauh gitu, soalnya kan dari expire-nya sama keutuhan nanti dikirim takut rusak gitu. Iya betul. Tapi kue yang dijualnya itu apa sih? Karena kan kue itu ada bolu, ada brownies, ada banyak lah ya yang namanya kue. Itu produk yang dijual sama Bu Wila apa semua? Semua ya? Semua jenis cake. Kue ini apa namanya, ulang tahun juga, pengantin juga. Betul. Jadi semua jenis cake yang memang biasanya pesta-pesta gitu kan ya, biasanya dibikin pesanannya online. Iya, online. Tapi tadi tuh sebenarnya kita sempat ngobrol di belakang layar sama RCL ya, ada yang menarik. Walaupun sekarang posisinya kue-kue kering, kue-kue basah gitu kan ya, produk yang difokuskan dijualnya, tapi ini produk yang satu ini ternyata produk pertama yang dijual. Tapi itu sebenarnya kita kalau misalkan dari pertama program podcast ini ada gitu ya, sebenarnya kalau pangsit tomat tuh kayaknya kita baru deh Bu, baru nemuin produk pangsit tomat ini. Justru ini produk yang pertama bikin pertama itu. Pernah berdagang satu ini. Kenapa jadi ramenya ke kue ya? ceritanya gimana jadi fokus ke kue dari situ? Karena kan ini kue kering ya, masa beda banget gitu kan ya. Dulu kan bikin ini cuma iseng ya, diajak teman bikin ini iseng, terus sampai pengurusan legalitas gitu, sampai berhenti langsung lanjut ke kue-kue. Soalnya kan dulu nggak terlalu tertarik gitu ya bikinnya kayak gitu. Ditambah kan prosesnya juga agak lebih lama, agak ribet lah gitu. Jadi udah ke kue gitu. Pas kesini sering ikut pelatihan kesana kayak yang ekspor gitu, diutamakan harus yang keringan gitu. Jadi diusulin sama pendamping UMKM, suruh bikin yang cemilan yang tahan lama lah. Itulah muncul ide dulu yang dulu bikin, dikembangin lagi, diusulin lagi
lagi diurus lagi lah legalitasnya sampai sekarang udah keluar lah sama udah sampai akhirnya udah bisa layak buat diperjualkan gitu kan ya. Luar biasa ya ceritanya unik juga ya. Justru karena hobinya mas sebenarnya ke kue gitu kan ya. Tapi karena memang kalau kue itu lebih gampang karena hobi tadi ya, jadi ngerjainnya juga lebih sesuka hati dan akhirnya sampai lebih terkenal kuenya gitu kan ya. Tapi Bu Wila tadi sempat ngomong juga soal pelatihan Bu. Berarti sejauh ini dari tahun 2016 ya? Berarti udah sering ikut pelatihan? Udah sering ya? Udah sering kemana-mana? Sejauh ini ada bantuan dari dinas gak sih? Bantuan dari dinas ada itu yang dari Bagian ya? Tadi ya? bagian. Yang ini justru ya? Ya. Oh betul. Bukan yang ini justru ya? Bukan. Karena aku kiranya yang ini gitu ya. Bukan gitu. Justru ini ya. Justru kemasan ini bantuan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian gitu ya. Tapi yang ini juga kayaknya kita cocok nih buat bahas sekarang karena posisinya juga mau puasa, mau lebaran gitu kan ya. Harus tahu nih. Karena jangan brand-brand tinggi terus ya Bu ya. Kue-kue kering itu jangan yang brand-brand mahal gitu kan ya. Tapi brand lokal juga harus didukung. Ini kue cookies betul ini ya tuh ya. Kemasan gini tuh kue-kue apa aja Bu biasanya kalau lebaran bikin? Kayak yang ini ya kayak nastar, kayak kastengel, sagu keju, Semua ada ya. ada di itu lagi apa tiap tahun dikeluarin lagi yang varian baru lah gitu. Betul. Karena orang juga bosan ya Bu ya kalau gitu. misalnya bentuk Tapi yang best seller pasti ya kayak sagu keju, kayak nastar, putri salju gitu sih. Yang standar klasik tapi ada tetap. Ada itu. Luar biasa. Tapi kalau ngeliat dari bentuknya kemasannya tuh udah cantik banget loh sebenarnya ya yang produknya Bu Wila ini tuh. Kalau misalkan mau lebaran gini biasanya pesanan tuh hamin berapa sih Bu? Nerima hamin itu stok di maksimal hamin berapa? Stok dari 10 sebelum hari H. 10 hari sebelum lebaran harus sudah masuk pesanannya gitu ya. Dengan rate harga berapa Bu? Jangan ini dulu deh. Itu 15. Segini loh sih, murah banget ya. Loh, orang belum tentu kemasannya cantik gini dengan harga yang ini. Kalau kue dari berapa sampai berapa nih? Kalau yang ukuran gitu 35. Kan ada yang ukuran beda-beda ukuran ya? Iya, ada yang bulat kan ukuran 22 cm itu dari 50, 60 tergantung jenis cake-nya itu. Iya betul. Karena kan memang beda pesanan, beda harga, beda bahan juga, beda bentuk gitu kan ya. Kalau yang kue-kue lebaran gini berapa Bu? Kayaknya kalau lebaran gini mah paket ya Bu ya? Paket hampers itu. Iya betul hampers ya. Itu dari tadi mikir apa namanya? Lupa. Hampers kayak gini tuh pesanannya ukuran berapa sampai berapa? Itu yang ukuran 250 gram sama 500 gram. Yang ini kebetulan 500 gram. Karena dua ini ya. Isi 2, ada yang isi 2, ada yang isi 3. Kalau yang 250 gram ada yang paket isi 4. Betul. Jadi tergantung mau isi paketnya berapa Iya, gitu kan ya. Dan menarik loh ya sahabat Rachel di Desa Kebun Pedes ini. Jadi kalau misalkan mau hampers gitu kan ya lebaran oleh-oleh buat yang agak sedikit cantik gitu kan ya, buat mertua kan harus agak cantik gitu kan ya, agak modern. Bisa produknya Bu Wila Nirsyad Cake sahabat Rachel. Atau kalau misalkan pengen yang agak sedikit tradisional karena kalau orang tua biasanya pengen jajanan klasik tuh punyanya Bu Yaya tadi gitu kan ya, ada pipit pisang, ada juga ranginangnya gitu kan, ada sale. Jadi kayaknya luar biasa ya kalau misalkan datang ke Desa Kebun Pedes pengen oleh-oleh nyari gampang ya. Bu Wila kalau misalkan mau datang ke rumah pesennya cake itu hamin berapa biasanya? Biasanya 2 hari, 2 sebelumnya ya, hamin 2. Betul. Jangan hamin 2 jam jangan ya. jangan. Prosesnya juga Tapi kadang suka ada yang ada ya. Kadang pesen pagi, siang soalnya sudah ada. Luar biasa. Emangnya sulap gitu kan enggak ya? Tapi kalau bikin kue ulang tahun, kue pengantin itu biasanya prosesnya berapa lama emang Bu? Prosesnya itu paling 3 jam lah, paling cepat. 3 jam paling cepat. Paling cepat. Kayaknya paling lama. Paling cepat karena memang yang sulitnya tuh dari bikin sulitnya itu ya dari ngeriasnya. Kalau bikin base cake-nya gampang, cuman 20 menit juga jadi. Betul. Tapi ngerias kuenya itu berarti memang harus punya ini ya Bu. Iya, punya kerajinan tangan sendiri ya. Lah gitu. Harus sendiri ya. Harus sendiri ya. Gak bisa nyuruh orang. Gak bisa. Luar biasa. Tapi kalau misalkan ada foto-fotonya nanti tolong kita kirimin ya Bu buat disisipkan, editor tolong ya nanti buat sisipan bentuk cake-nya Bu Wila yang dibikin itu seperti apa gitu ya. Terakhir Bu, kalau misalkan di online
Belinya itu di mana? Medsosnya Pasifik atau Mama Arsad aja. Mama Arsyad Di ya? Facebook Mama Arsad, kalau di IG di TikTok nih Sadket. Misal kayaknya di TikTok juga ada berarti ya, betul-betul. Jadi kalau misalkan sahabat Arsyad pecinta TikTok Shop gitu ya, mau belanja di TikTok Shop juga ada berarti ya. Tapi khusus dalam kota aja ya Bu ya? Iya. Karena memang kalau di luar keluar juga banyak resiko ya, resikonya tinggi gitu ya. Kalau misalkan datang ke rumah mau kemana Bu? Datangnya kemana? Bisa sebutin alamatnya? Kampung Bojong Galing, RT 7 RW 2. Nah, betul. Cari aja namanya Bu Wila. Iya. Sadket Atau ya. Mama Arsad juga. Mama Arsyad betul. Biasanya kalau nama anak kayak yang Iya. pertama ya Bu ya. Kalau misalkan mau datang ke Desa Kebon Pedas, jalan-jalan sambil nyari kue gitu kan ya, mau beli-beli jajanan juga bisa gitu kan ya. Kalau misalkan beli kue-kue dan juga hampers juga bisa. Kalau misalkan nyari kue ulang tahun, apalagi kalau bukan Bu Wila yang dicari ya. Kalau gitu Bu Wila terima kasih sudah mau diajak ngobrol hari ini. Dan sahabat Arsyad jangan lupa untuk selalu membela produk UMKM, produk lokal itu harus kita bela dengan cara dibeli ya. Jadi jangan cuma diposting tapi dibeli enggak. Jadi mulai sekarang biasakan membeli produk dan menggunakan memakai produk-produk lokal. RCL, Mei Junandi dan juga kru yang bertugas RCL, kami ada bersama.